Timnas Indonesia terancam sanksi di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Pratama Arhan kembali. Timnas Indonesia disebut bisa terancam sanksi di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tidak lepas dari kehadiran dua pemain keturunan anyar, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Mereka sejatinya telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah di Brussels, Belgia, pada 30 September 2024. Mereka pun disebut bisa memperkuat timnas Indonesia setelah resmi pindah federasi dari Belanda, KNVB, ke PSSI. Namun klaim berbeda datang dari calon lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina. Salah satu media asal negeri tirai bambu, 163.com, mengatakan naturalisasi Maes dan Eliano tidak sah secara aturan. Timnas Indonesia dikatakan bisa langsung dianggap kalah 0-3 jika memaksa menurunkan kedua penggawa anyar tersebut. Sebab, Timnas Cina bisa melaporkan dan mengajukan banding kepada pihak Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC. Menurut peraturan AFC terkait, kedua pemain tersebut, Maes dan Eliano, tidak berhak bermain, ditulis 163.com, Kamis 3 Oktober 2024. Jika mereka bermain pada saat itu, tim Tiongkok dapat mengajukan banding dan AFC akan mengajukan banding peraturannya. Tim sepak bola putra Indonesia akan langsung divonis kalah 0-3, jelanjut mereka. Sebagaimana diketahui, Maes dan kolega dijadwalkan akan melawan timnas Cina pada 15 Oktober 2024 ini. Laga tersebut menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Sebab, timnas Cina menjadi tim yang paling mungkin bisa dikalahkan dari kontestan lainnya di grup C. Adapun tim-tim grup tersebut selain Cina yang menjadi lawan timnas Indonesia diantaranya Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain. Namun tudingan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Yang jadi tuduhan utama media Cina 163.com dalam menyatakan Indonesia itu curang, adalah berdasarkan tempat pengambilan sumpah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Pengambilan sumpah kedua pemain diaspora Garuda ini, dilaksanakan di luar Indonesia, yakni di KBRI Brussels, Belgia. Bukan di dalam negeri seperti pada umumnya. Tangan kanan Erick Thohir, Arya Sinulinga meyakinkan pengambilan sumpah WNI dari Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di Belgia adalah legal. Arya Sinulinga yang juga anggota eksekutif Komite PSSI pun buka suara dengan keputusan untuk Maes Hilgers dan Eliano Reijnders mengambil sumpah WNI bukan di Indonesia. Alasan ini pun akan mematahkan pernyataan dari media Cina. 163.com menyebut bahwa pengambilan sumpah WNI Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah karena dilakukan bukan di Indonesia. Pada awalnya, semua prosedur naturalisasi sudah diselesaikan oleh Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, termasuk keputusan Presiden, Kepres, sebagai syarat terakhir sebelum pengambilan sumpah, diterima itu. Kepres, langsung disumpah. Tapi kan mereka tidak ada di Indonesia, tunggu FIFA Matchday, tanggal, Oktober, baru disumpah, ya tidak bisa dong mereka tanding. Kata Arya dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Jumat, 4 Oktober 2024. Diketahui memang keuangannya tengah sibuk di klubnya masing-masing sehingga akan menyulitkan jika harus datang ke Indonesia. Sehingga ide dari Erick Thohir pun muncul agar pengambilan sumpah WNI dilakukan di luar negeri, di mana tidak akan mengganggu jadwal tanding pemain dan klub tidak akan keberatan. Arya Sinulinga pun memastikan Indonesia memiliki wilayah Indonesia di luar negeri, yakni Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI. Hukum-hukum Indonesia berlaku di situ. Pak Erick tahu hal tersebut. Dan, kenapa kita tidak coba yang mana ada daerah yang ada kedubes kita? Jikata Arya. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sudah eligible bisa membela timnas Indonesia. Tuduhan yang berisik di luar, sudah terbukti salah besar. Agak mengherankan, seolah-olah ingin menjegal pasukan merah putih, 163.com malah menuduh yang aneh-aneh dan berpendapat bahwa Indonesia bersekongkol dengan FIFA. Kendati demikian, karena secara peraturan FIFA terkait naturalisasi dan alih kewarganegaraan sudah sah, makanya Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dinyatakan eligible bela timnas Indonesia. Hal itu didasari karena, garis keturunan Indonesia dari Hilgers dan Eliano sangat jelas, tidak lebih dari generasi ketiga, dan memiliki asal-usul pendahulu yang valid sebagai bagian dari warga Indonesia. Lalu ataukah ini, karena Cina takut dengan kekuatan Indonesia yang sekarang, makanya dilakukan upaya dan maksud tertentu, demi melemahkan dan mencoreng marwah timnas Indonesia. Siapa yang tahu, timnas Cina yang diasuh oleh Branko Ivankovic, sekarang sudah turun mental, gegara dua laga pertama langsung dihajar kekalahan beruntun, dari Jepang dan Arab Saudi. Perlu diketahui,
Pasukan Shin Tae-yong akan tandang ke markas tirai bambu dalam rangka kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan bergulir pada 15 Oktober mendatang. Terbaru Mes Hilgers dan Eliano Rangers justru dibuat oleh janji Shin Tae-yong. Meski baru dinaturalisasi, Mes dan Eliano diharapkan bisa langsung memperkuat skuad Garuda melawan Bahrain dan Cina nantinya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa Mes dan Eliano memang pemain bagus sehingga mereka dipilih. Oleh karena itu, apabila dua pemain tersebut bisa bermain melawan Bahrain dan Cina, Shin berjanji akan memanfaatkan kualitas Mes Hilgers dan Eliano Rangers dengan baik. Karena mereka pemain bagus dan akhirnya kita pilih, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Mandarin, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat, kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, diucap mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Beralih berita lainnya, Pratama Arhan diberi kepercayaan pemain Suwon FC. Arhan kembali mendapat menit bermain bersama klubnya Suwon FC. Ia diturunkan pelatih Kim Eun Jung pada laga kontra Pohang Steelers, Minggu 6 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain timnas Indonesia itu masuk menggantikan Lee Jae-won di menit ke-90. Beberapa saat kemudian, tim tamu mendapat hadiah tendangan bebas sedikit di luar kotak penalti. Menariknya, pemain-pemain Suwon FC percaya kepada kemampuan Arhan. Pesepak bola kelahiran Blora itu memang dikenal punya kaki kiri yang cukup mematikan terutama dari situasi bola mati. Sekadar informasi, skor laga Pohang Steelers versus Suwon FC 1-1 hingga injury time di Stadion Pohang Steelyard, Pohang. Tuan rumah unggul lewat An Jae-jun, 44, sementara tamunya menyamakan skor lewat Ji Dong-won, 90-2. Itu artinya, tendangan bebas Arhan berarti penting lantaran bisa menjadi gol kemenangan. Ancang-ancang mantap diambil oleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Bola hasil tembakan Arhan melengkung dengan indah. Sungguh sayang, si kulit bundar melenceng dari gawang Yoon Pyong-gok. Alhasil, skor tetap 1-1 hingga bubaran. Kesempatan langka itu memang gagal dimanfaatkan oleh Arhan. Namun, itu menunjukkan pemain-pemain Suwon FC percaya kepadanya. Mereka seakan ingin memberi tambahan kepercayaan diri kepada Arhan yang di laga terakhirnya sebelum ini, terkena kartu merah. Arhan sendiri saat ini sudah dalam latihan di Bahrain dengan timnas Indonesia. Ia kembali masuk skuad arahan Shin Tae-yong untuk melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kondisi Martin Paes buat khawatir netizen Indonesia, Hernando siap gantikan. Nasib penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, tengah dihantui teka-teki menjelang duel melawan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika dia benar-benar cedera, siapa kiper yang layak menggantikannya? Yang terbaru, sosok Martin Paes menghilang ketika timnya, FC Dallas, bertandang ke markas San Jose Earthquakes pada lanjutan Major League Soccer, MLS, Kamis, 3 Oktober 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Dia tak dibawa skuad FC Dallas saat kalah 2-3 pada laga tersebut. Situasi ini tentu membuat fans Garuda merasa ketar-ketir. Pasalnya, kiper kelahiran Belanda itu merupakan sosok penting yang membantu timnas Indonesia melewati duel melawan Arab Saudi dan Australia dengan baik. Pada 2 pertandingan pertamanya itu, kiper berusia 26 tahun ini tampil impresif dengan menghalau berbagai ancaman dari kubu lawan. Hasilnya, skuad Merah Putih bisa mendulang 2 poin dari 2 hasil imbang. Tanpa hadirnya Martin Paes, Shin Tae-yong tentu bakal mempertimbangkan 2 kiper lokal lainnya untuk menghadapi Bahrain. Lalu, bagaimana performa mereka sejauh ini? Kiprah Hernando Ari, sebelum berangkat memperkuat timnas Indonesia, catatan Hernando Ari bersama Persebaya Surabaya patut mendapatkan perhatian. Sebab, kiper berusia 22 tahun itu sudah absen tampil di Beri Liga 1 2024-2025 pada 3 laga terakhir. Saat itu, posisinya digantikan oleh Andika Ramadhani. Padahal, sebetulnya penampilan Hernando tak buruk-buruk amat. Sebab, dari 4 penampilan di awal musim ini, gawangnya hanya kebobolan 1 kali. Penjaga gawang asal Semarang ini menjadi aktor penting saat anak asuh Polmonster mencatatkan nilbobol pada 3 laga melawan PSS Sleman, 1-0, Malut United, 0-0, dan Persita Tangerang, 1-0. Dengan kata lain, persentase clean sheet Hernando pada awal musim ini mencapai 75% karena bisa menjaga gawang. Rapor Nadeo Argawinata, jika dibandingkan Hernando, performa Nadeo Argawinata memang terhitung lebih baik. Bersama Borneo FC, Nadeo sempat 2 kali absen lantaran mendapatkan sanksi larangan bermain pada pekan ke-5 dan ke-6. Itu tak terlepas dari aksinya yang diganjar kartu merah pada pertandingan melawan PSS Sleman.
Dari total 5 penampilan, gawang kiper asal Kediri ini juga baru 1 kali kebobolan. Nadeo bisa mengukir 4 clean sheet dari 5 penampilan. Capaian ini membawa kiper berusia 27 tahun itu menjadi penjaga gawang lokal dengan catatan nirbobol tertinggi. Angka yang sama juga diukir kiper PSIS Semarang, Adi Satrio. Sayangnya, Adi tak dipanggil Shin Tae-yong. Rekor lainnya yang membuat Nadeo berpeluang jadi pilihan utama timnas Indonesia ialah jumlah savesnya. Sebab, sejauh ini ia sudah mengukir 13 saves. Ini merupakan angka terbanyak ke-7 di BRI Liga 1 2024-2025. Alhamdulillah baru-baru ini ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Martin Paes terlihat sudah berlatih bareng FC Dallas lagi 24 jam usai cedera pergelangan tangan. Setelah dikonfirmasi cedera pergelangan tangan, Martin Paes terlihat sudah berlatih kembali dengan FC Dallas. Hal itu terlihat di Instagram FC Dallas pada Jumat, 4 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. The Training Out West, ditulis FC Dallas. Martin Paes terlihat sudah berlatih dengan mengenakan sarung tangan lengkap, fokus kepada arah datangnya bola. Jika dilihat dari waktunya, FC Dallas mengunggah gambar Paes pada Jumat siang waktu setempat. Padahal pada Kamis, 3 Oktober 2024, Martin Paes tidak masuk skuad FC Dallas saat melawan San Jose Earthquakes. FC Dallas mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera pergelangan tangan minor. Kiper Martin Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, ditulis FC Dallas. Pada malam itu, Martin Paes hanya hadir di stadion dan sempat menyapa fans Indonesia. Terlihat tangan kanan Martin Paes memakai wrist protector, pelindung pergelangan. Namun Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah. Ligamen saya tidak terkilir jadi ini. Kondisi yang bagus. Kata Martin Paes, saya mencobanya kemarin. Saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit. Ditambahnya, kini Martin Paes telah kembali berlatih dengan FC Dallas. Hal ini juga kabar baik untuk timnas Indonesia. Martin Paes menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia Oktober ini. Dalam 2 laga lawan Arab Saudi dan Australia, peran Paes sangat krusial dalam menahan 2 tim papan atas Asia tersebut. Pada laga lawan Bahrain dan Cina nanti, Martin Paes tentu kemungkinan besar akan jadi pilihan utama lagi demi mencuri poin. Paes diharapkan siap berangkat ke Bahrain dan Cina pada 6 Oktober besok. Terbaru kepada awak media di Hotel Mandarin Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mengenai Martin Paes dan Witan yang cedera, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi 2 pemain timnas Indonesia ini. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengatakan bahwa Martin Paes dan Witan Sulaiman tak mengalami cedera serius. Ia bahkan menekankan keduanya dalam kondisi baik. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong. Dari tim fisio juga telah terapi. Jadi dalam kondisi baik, ucapnya. PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan Cina. Jikalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Jikalau untuk melawan Cina ya harus 3 poin, ditambahnya. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Tulis di komentar.